Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di akhir pekan. Dan mari kita menyambut hari ini bersama keluarga kita dengan mendengarkan dan merenungkan firman kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami saat ini masih ada dan secara khusus bisa berjumpa dengan semua anggota keluarga kami, anak, istri, suami, dan orang tua ada di hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Dan mari biarlah kesempatan ini kami pakai bersama untuk dengarkan firman-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menuntun hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu adalah gentle lah kalau jadi orang. Ya, itu temanya. Nah, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, saudara, ada beberapa ungkapan pepatah yang berkata begini. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Artinya, dia yang buat kesalahan dan masalah, dia yang bersembunyi tidak mengakuinya. Itu ya. Ada juga ungkapan yang begini, curi tulang, istilahnya begitu ya. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Orang yang sering menyebutnya ya telur mata sapi bukan telur mata ayam, ya itu yang terjadi ya. Karena orang suka dan sering dan bahkan sudah menyampaikan itu secara umum. Kemudian curi tulang juga artinya orang itu kalau bekerja tidak serius, bahkan tidak ada hasilnya. Dia memanfaatkan tenaga dan keahlian orang lain. Tapi kalau berhasil sukses, maka dia yang pertama mengakuinya dan mendapat nama. Ada lagi ungkapan umum berkata begini, sirik tanda tak mampu. Artinya dia tidak mampu bisa melakukan pekerjaan itu atau mencapai hasil seperti orang lain. Tapi dia tidak terima, karena itu dia melakukan dengan cara apa? Menghasut, memfitnah, menjelek-jelekan orang itu. Nah saudara, semua arti dari ungkapan itu atau pepatah-pepatah tersebut menunjukkan tentang seseorang yang memiliki kepribadian, memiliki karakter dan sifat pecundang, pengecut. Ya, bahasa lainnya adalah tidak gentleman. Tetapi arti dan makna lain juga dari tidak gentleman ini, yaitu ada banyak orang seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai protes dan berkata, mengapa ya Tuhan tidak memberikan wajah yang setampan ini, yang secantik ini, ya, atau yang rupawan ini, ya, kepadaku? Mengapa dia yang begitu mempesona, begitu cantik dan ganteng? Kemudian juga dia bisa bertanya dan protes kepada Tuhan, mengapa ya orang lain dapat melakukan hal itu dan bisa sukses, sedangkan aku sudah berkali-kali mencoba dan berusaha tapi tidak terwujud juga. Nah, sehingga dengan semua hal itu dia pun akhirnya selalu mencari dalil dan membuat alasan-alasan yang tak berarti untuk menghindari tanggung jawabnya, dan bahkan sampai kepada menyalah-nyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan orang lain. Dan dikatakan bahkan itu merugikan ya, banyak orang. Maka dengan adanya fenomena dan perilaku yang demikian dan melalui firman Tuhan hari ini, mari kita menjadi pribadi yang gentleman. Ya. Seperti apa itu? Yang pertama, jangan pernah sekali-kali kita menyembunyikan diri kita, pelanggaran kita, masalah kita, dan ketidakberdayaan kita. Jangan kita tutup-tutupi. Ya. Ibarat barang busuk itu suatu saat akan kecium juga. Atau sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Ingat, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Dan dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat paras atau mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Kedua, mari datanglah pada Tuhan dan akuilah semuanya. Serahkanlah semua itu. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampunimu, dia menerimamu, bahkan akan menyucikanmu dari segala dosa dan kejahatanmu. 1 Yohanes 1, 8-9. Serta yang ketiga, mari tinggalkanlah semua pelanggaranmu itu dan mari akui, dan Tuhan akan menyayangimu. Itu dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 13.
bahwa barang siapa mengakui dan meninggalkannya, dia akan disayangi. Maka saudara, dengan demikian engkau akan menjadi pribadi yang gentleman, pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi yang percaya diri karena engkau percaya Tuhan. Dengan demikian engkau merasa dan memahami bahwa dirimu berharga di mata Tuhan karena engkau dijadikan oleh Tuhan menurut gambarnya dan rupanya. Engkau adalah imago Dei, engkau adalah imitatio Dei. Karena itu gentle lah kalau mau jadi orang. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk dapat hidup sebagaimana firman Tuhan katakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami kembali bersyukur di akhir pekan bersama keluarga kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang gentle, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sejati, yang tidak menutup-nutupi, tidak menyembunyikan segala kesalahan, pelanggaran, kelemahan apapun. Tapi justru kami mengakuinya, kami menyerahkannya pada Tuhan sambil kami terus hidup untuk supaya meninggalkan itu. Dan dengan demikian kami dapat diampuni, dilayakkan, dikuduskan, disucikan, bahkan disayangi. Maka kalau Tuhan sudah menyayangi, menerima kami, tidak ada satupun yang dapat mendikte dan merampas harga diri kami, nilai kami. Dan karena itu kami rindu supaya kiranya Tuhan tolong kami sehingga hidup kami terus menerus dekat dengan Tuhan dan terus menerus menjadi pribadi yang jujur, yang tulus, yang rendah hati dan berserah penuh hanya kepadamu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari gentle lah kalau mau jadi orang. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.